Salam, selamat sore. Selamat bertemu di ibadah online. Aku yakin dan percaya adik-adik sudah siap ya untuk memuji dan menyembah melalui YouTube Antioquia ini. Mari kita angkat pujian bagaikan bejana siap dibentuk. Kita fokus untuk memuji dan menyembah nama Tuhan ya adik-adik. Mari kita tutup mata, kita lipat tangan, kita akan memuji, angkat pujian, kita nyanyikan dengan sungguh-sungguh. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah turut kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap langkahku, memuliakan namamu. Haleluya Yesus, glory bagimu. Kami ini sepertimu Yesus, haleluya. Glory bagimu Tuhan, haleluya. Jadikan ku Allah dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah turut kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap langkahku, memuliakan namamu. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap langkahku, memuliakan namamu, memuliakan namamu. Halo adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita angkat pujian firman Tuhan ku dengar. Kita tutup mata, lipat tangannya, persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di
berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih banyak Tuhan kalau sampai saat ini kami masih boleh memuji dan menyembah nama-Mu. Tuhan, tiba saatnya kami ingin mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Biarlah firman-Mu tertanam dalam hati kami ya Tuhan. Biar firman-Mu bisa menjadi pelajaran dan pedoman dalam hati kami sehari-hari ya Tuhan. Tolong kami Tuhan, agar kami lebih fokus lagi mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Berkati kakak yang akan memberikan firman-Mu ya Tuhan. Urapi kakak yang akan memberikan firman-Mu ya Tuhan. Biarlah firman-Mu beracara dalam pemberitaan firman ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terpujilah nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Hai adik-adik semuanya, kita bertemu kembali bersama dengan Kak Esterlina yang bertugas saat ini untuk membawakan firman Tuhan. Apakah adik-adik senang pada saat ini adik-adik? Haleluya. Sebelumnya Kak Ester mau mengatakan selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Apabila adik-adik menonton di pagi hari, di siang hari, di sore hari, ataupun malam hari. Ya, saat ini apakah adik-adik siap mendengarkan firman Tuhan? Amin. Kita siapkan telinga kita siapkan hati kita, terlebih kita mau siapkan Alkitab kita. Pada saat ini, Kak Esterlina membawakan firman Tuhan yang bertemakan tentang Ishak yang dikorbankan. Itu terambil dari Kitab Kejadian pasal 22 dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-19. Kayak saya ulangi, temanya yaitu Ishak dikorbankan dari Kejadian 22 ayat pertama sampai 19. Sekarang Kak Esther tanya dulu. Siapakah Ishak itu adik-adik? Ada yang ingat? Ya, Ishak itu adalah seorang anak dari Bapak Abraham dan Ibu Sarah. Di mana Ishak ini dilahirkan di usia tuanya Bapak Abraham maupun Ibu Sarah. Ketika Bapak Abraham berumur 100 tahun dan Ibu Sarah berumur 90 tahun, lahirlah seorang anak laki-laki yang dinamakan Ishak. Ishak ini sangat disayangi oleh Abraham adik-adik, karena Ishak adalah anak perjanjian, di mana Tuhan menjanjikan keturunan yang berasal dari Abraham, yaitu Ishak yang dilahirkan dan yang menjadi cikal bakal keturunannya akan memenuhi seluruh bumi. Tapi adik-adik, kita mau lihat sebuah kisah di mana Tuhan menguji iman Abraham
iman Bapak Abraham untuk mengorbankan satu-satunya anaknya, yaitu Ishak. Kalau Kak Esther rangkum kisahnya, pada suatu waktu berfirmanlah Tuhan kepada Bapak Abraham, adik-adik. Abraham, pergilah ke bukit Moria. Persembahkanlah anakmu menjadi korban bakaran. Apakah Abraham menuruti firman Tuhan, adik-adik? Ataukah Abraham tidak mau mendengar firman Tuhan? Karena kan Ishak anak yang dikasihinya, anak perjanjian, anak yang sangat diharapkan oleh Bapak Abraham. Ya, adik-adik, Abraham tetap mempercayai Tuhan. Apa yang dikatakan oleh Tuhan diikuti oleh Bapak Abraham. Karena kepercayaan Abraham, ketaatan Abraham kepada Tuhan yang membuat dia selalu melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Pada suatu kali, adik-adik, pergilah Bapak Abraham bersama dengan 2 pembantunya dan 1 anaknya yang bernama Ishak. Pergilah mereka ke Bukit Moria, kira-kira 3 hari perjalanan lamanya. Mereka membawa kayu bakar, mereka membawa api untuk persembahan korban bakaran nantinya. Nah, adik-adik, mereka berjalan dari bawah sampai ke Bukit Moria. Mereka berjalan, adik-adik. Sampai Ishak pun bertanya kepada Bapak Abraham, "Bapak, di manakah dombanya? Kita sudah membawa korban bakar, kita sudah membawa kayu, kita sudah membawa api, tapi di manakah dombanya, Bapak?" Nah, Bapak Abraham bilang, adik-adik, kita mau lihat di Kejadian 22 ayat yang ke-7. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham, ayahnya. "Bapa," sahut Abraham, "Ya anakku." Bertanyalah ia, "Di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu?" Sahut Abraham, "Allah akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku." Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Pada saat Ishak bertanya pada Bapak Abraham, "Di manakah domba itu, Bapak?" Bapak Abraham bilang, "Ya anakku, Tuhan yang akan menyediakan korban bakarannya." Dan Ishak pun taat kepada Bapak Abraham. Akhirnya mereka berdua naik ke Bukit Moria dan mereka sampai ke suatu tempat yang sudah ditentukan Allah kepada Bapak Abraham. Bapak Abraham pun mempersiapkan mesbah korban bakaran, adik-adik. Dipersiapkannya kayu-kayu di atas mesbah, lalu ditempatkannya lah Ishak anaknya di atas kayu-kayu bakaran itu. Ada di ayat yang ke-9, adik-adik. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya, lalu Abraham mendirikan mesbah di situ, disusunnyalah kayu, diikatnya Ishak anaknya itu dan diletakkannya di mesbah itu di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Dikatakan di situ Ishak siap untuk dikorbankan. Namun, apakah Ishak berontak pada saat Bapak Abraham mengikatnya di atas kayu api, adik-adik? Tidak. Ishak pun diam, dia pun percaya kepada bapaknya. Dia pun percaya kepada Bapak Abraham bahwa Bapak Abraham pun tidak pernah berbuat jahat kepada anaknya. Sangat percayanya Ishak kepada Bapak Abraham. Ishak pun tidak berontak apa yang dilakukan Abraham kepada Ishak. Tetapi yang tidak disangka adalah malaikat Tuhan berseru kepada Bapak Abraham, "Abraham, Abraham." Lalu Bapak Abraham bilang, "Ya Tuhan, jangan bunuh anak itu, jangan kau apa-apakan dia.
Sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah. Engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Nah, terdengarlah malaikat Tuhan berseru kepada Bapak Abraham. Abraham, stop. Jangan kau persembahkan Ishak. Jangan kau teruskan untuk membunuh anakmu. Kini aku telah melihat imanmu bahwa engkau tidak segan-segan menyerahkan anakmu. Nah, adik-adik, ketika Tuhan menguji imannya Abraham untuk menyembelih anak satu-satunya, Abraham pun menurutinya karena Abraham percaya dan taat kepada Tuhan. Ishak pun demikian, adik-adik. Pada saat Ishak mempertanyakan pada Bapak Abraham, "Kemana dombanya Bapak? Apa yang harus kita persembahkan Bapak?" Ishak pun yang sudah mulai mengerti, adik-adik, dia tetap percaya dan taat kepada Bapak Abraham. Lalu pada saat Tuhan bilang stop, jangan melanjutkan untuk membunuh anakmu. Nah, Abraham melihat sekelilingnya ada domba, adik-adik. Ada domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Jadi, pada saat Ishak tidak jadi dikorbankan, ada domba di sekitar mereka yang siap untuk dikorbankan. Lalu, seketika waktu setelah itu, berserulah lagi seorang malaikat Tuhan kepada Bapak Abraham. "Aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan. Karena engkau telah berbuat demikian dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat karena engkau mendengarkan firman-Ku." Tuhan senang, adik-adik, pada orang yang mendengarkan firman Tuhan. Tuhan senang kepada orang yang taat kepada Tuhan. Dan ada reward, adik-adik. Ada berkat Tuhan. Tuhan tidak pernah menutup mata kepada anak-anaknya yang takut akan Tuhan. Dia siap memberkati setiap anak-anak yang percaya kepadanya, bahkan yang menuruti firman-Nya. Ketika Abraham diuji dan dia lolos dalam ujian, Tuhan pun menjanjikan suatu berkat yang melimpah, adik-adik. Apa berkatnya? Keturunan Abraham akan sangat banyak seperti bintang di langit dan pasir di tepi laut. Dan keturunan Abraham pun itu akan menjadi pemenang, di mana keturunannya akan menduduki banyak kota-kota. Nah, adik-adik, apakah implikasinya untuk kita sebagai anak-anak Tuhan? Yang pertama, sama seperti Bapak Abraham taat kepada Tuhan, kita hendaklah taat dan takut akan Tuhan. Seperti Ishak yang taat kepada Bapak Abraham, hendaknya kita sebagai anak-anak Tuhan pun menghormati orang tua kita. Kita menghormati orang tua kita menghormati Tuhan. Karena adik-adik, sama seperti Tuhan yang memberkati Bapak Abraham berlimpah-limpah, Tuhan pun tidak pernah menutup mata bagi anak-anak Tuhan yang menuruti firman-Nya. Dia memberkati kita, adik-adik. Tuhan akan memberkati kita, Tuhan akan melindungi kita, Tuhan akan menjagai kita, adik-adik, sampai kita tua, sampai pun kita bertemu dengan Tuhan kembali. Tuhan pasti memberkati kita karena Tuhan senang kepada orang-orang yang taat kepada Tuhan, adik-adik. Nah, firman Tuhan
pada kali ini adalah seperti itu adik-adik. Kita diajarkan untuk taat kepada Tuhan. Jadi, terus gimana Kak kalau misalnya Tuhan menyuruh kita untuk mengasihi teman kita, padahal teman kita memusuhi kita, padahal temanku itu suka menjauhi saya Kak, itu bagaimana Kak? Firman Tuhan tetap kita harus taat kepada Tuhan, kita harus mengasihi teman-teman kita. Mungkin kalau kita dijaili, mungkin kalau kita nakalin sama teman, kita bisa tegur, nggak boleh seperti itu gitu. Itu perbuatan yang tidak baik, tapi bukan berarti kita menjauhi teman kita, tetapi kita harus tetap mengasihi teman kita. Kita tetap harus dekat sama teman kita. Begitu pula misalnya dengan orang tua, misalnya mama atau papa yang suka marahin. Kalau misalnya adik-adik melakukan kesalahan misalnya, terus mama papa menjadi marah, bukan berarti adik-adik menjadi tidak suka sama mama papa, tetapi biarlah adik-adik tetap taat dan tetap patuh kepada orang tua, pada mama papa, karena mama papa itu pasti mau yang terbaik buat anak-anaknya. Pasti mama papa mempunyai tujuan yang baik buat adik-adik, buat Kak Esther juga. Menjadi pembelajaran buat Kak Esther untuk selalu taat kepada Tuhan dan juga taat mengasihi orang tua. Karena Tuhan senang kepada orang yang takut kepadanya, adik-adik. Amin. Firman Tuhan saat ini seperti itu adik-adik, dari Kejadian 22 ayat pertama sampai ayat yang ke-19. Lalu ayat hafalan kita terambil dari Mazmur 147 ayat yang ke-11. Mazmur 147 ayat 11. Kita mau buka Alkitab kita sama-sama. Yuk baca bareng-bareng dengan Kak Esther. 1, 2, 3. Mazmur 147 ayat 11. Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Nah, di sini juga dibilang adik-adik bahwa Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Tuhan senang kepada orang yang taat akan Dia, kepada orang-orang yang berharap kepada kasih setia Tuhan. Biarlah sore hari ini kita belajar untuk kita boleh mentaati Tuhan. Apapun yang Tuhan taruh di dalam firman-Nya, di dalam Alkitab, biarlah kita percaya dan belajar untuk mentaati Tuhan. Oke, tadi adik-adik udah catat ya ayat hafalannya, Mazmur 147 ayat 11. Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Kita lipat tangan, tutup matanya, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, untuk saat ini kami sudah mendengarkan firman-Mu yang mengajarkan untuk kami belajar taat akan Tuhan. Apapun kondisi kami, ajari kami mengasihi dan taat kepada orang tua kami. Biarlah Tuhan, kami percaya orang tua kami selalu mempunyai tujuan yang baik buat anak-anaknya. Biar kami juga boleh mengasihi akan saudara-saudara kami ya Bapa. Terima kasih, ampuni dosa dan kesalahan kami. Biarlah kami boleh selalu mengasihi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Amin adik-adik. Bye-bye. Oke adik-adik, sampai ketemu di ibadah online selanjutnya. Sampai jumpa, salam. Sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati. Dah.